Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan aksi Poso Dua Jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah merespons santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol dua jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose dua jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 15 Undang-Undang Pemilu, ya, di mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose dua jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun, ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV, itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak, dokumen yang menjadi bukti boleh di... Agak diangkat ya. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga, ya. Video. Nah, nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak presiden dan wakil presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang presiden Soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas
menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya.
Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling
Yang penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh, berpolitik nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. evaluasi debat. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun.
Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral. Ya, tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwi-Payana. Tapi dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk
pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya, di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan, ya, yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan, ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK, ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dulopayana, dia mengatakan bahwa Presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Itu kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih, Pak. Ya, nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak.
Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respon singkatnya seperti biasa. Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya? Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar? Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya. Aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua, soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi, ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu. Ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya. Ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan
pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya, pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy, ya, dikatakan bahwa angka 2 tadi. Angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi, tapi dari Ibu Iriana, ya. Ya, saya nggak melihat itu, ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih, ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga, ya, terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya, termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya Ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.
Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu, sebab pose dua jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose dua jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah merespons santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol dua jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose dua jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 57 Undang-Undang Pemilu, ya, di mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose dua jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media-media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak, dokumen yang menjadi bukti boleh di... Agak diangkat Pak. Ya, aja. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga, ya. Video. Nah, ini dia. Nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Selain lagi Bapak kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang
presiden. Soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden
Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi
demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh, berpolitik nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat Di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Maruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Maruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.
Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwapayana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau ya, Presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan ya yang saya lihat, saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwapayana, dia mengatakan bahwa Presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Pak,
dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara apa? ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose dua jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respon singkatnya seperti biasa. Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya? Enggak masalah. Mas, kemarin ada dua jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Ya, gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya. Aksi pose dua jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali dua kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose dua jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan dua jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua, soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan dua jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi, ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu, ya. Dan
Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya. Ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah kalau tadi oleh Pak Tommy ya, dikatakan bahwa angka 2 tadi. Angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih saya ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi,
Menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. TPN bersama Cernas Gamkigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu, sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespons santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, di mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak, dokumen yang menjadi bukti boleh di... Agak diangkat Pak. Diangkat aja. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol 2 jari. Kemudian ada video juga, ya. Video. Nah, nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta
pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak presiden dan wakil presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang presiden soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak
tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut.
Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada presiden. Kemudian Jokowi selaku presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional. menjalankan tugas dan pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat Di Undang-Undang Pemilu kan sudah
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum.
Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat, ya, dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau, ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah, potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan, ya, yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan, ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK, ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan.
aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Nampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respon singkatnya seperti biasa. Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres lainnya. Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya. Aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kepada
isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa seyogyanya bukan saja Presiden Jokowi, ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa, yang menghormati asas netralitas itu. Ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya. Ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan ya, bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial ya, pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy ya dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya, terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya, termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih saya ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Salatiga. Ya kan Katanya ibu. menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024.
Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamki Gama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamki Gama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu, sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, di mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya aja. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol 2 jari. Kemudian ada video juga, ya. Video. Nah, nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye.
Aturan yang memperbolehkan Presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika Presiden dan Wakil Presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye
berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini.
Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak, udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus jadi tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden.
disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di undang-undang pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat Di undang-undang pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran.
Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai presiden dan kepala negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat, ya, dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwi-Payana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau, ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah, potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan, ya, yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan, ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK, ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh.
menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Nampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa. Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres lainnya. Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya. Aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan.
Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus gitu. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitas ya, yang dia umumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan ya, bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial ya, pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya semua kita harus menahan diri. Nah kalau tadi oleh Pak Tommy ya dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih saya ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang di Salatiga. yang di Jawa Tengah. Ya kan Katanya ibu. menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu, sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV, itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya aja. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol 2 jari. Kemudian ada video juga, ya. Video. Nah, ini dia. Nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Ini yang nggak boleh.
Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden. Soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini.
Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh
boleh, berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak, sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, apa presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang.
Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hashim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hashim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada presiden. Kemudian Jokowi selaku presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanyakan. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%.
Karena itu, Adi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini, sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat, ya, dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau, ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah, potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya, di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan, ya, yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan, ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK, ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye,
Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti tidak memakai Fasilitas negara Pak. Terima kasih Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose dua jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respon singkatnya seperti biasa. Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya. Enggak masalah. Mas, kemarin ada dua jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya. Aksi pose dua jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali dua kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis,
Dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai, Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya ini kan kembali kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi, ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu. Ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya. Ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah kalau tadi oleh Pak Tommy ya, dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi, tapi dari Ibu Iriana, ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya harusnya juga ya terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye,
ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari, Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Salatiga. Yang di Jawa Tengah. Ya kan Katanya itu menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu, sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 5 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV, itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya.
Nah, ini kan terlihat ada simbol 2 jari. Kemudian ada video juga ya. Nah, ini kan mobil RS1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi
menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri yang mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya?
Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu.
Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hashim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hashim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hashim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hashim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat Di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga.
Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Adi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan ya yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dulopayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih Pak. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respon singkatnya seperti biasa. Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau pesan. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya. Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Hal biasa. Ya, makasih. Ya enggak gimana.
enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Aksi pose dua jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali dua kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose dua jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan dua jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan dua jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus, gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah kalau tadi oleh Pak Tommy ya, dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya, terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose dua jari ibu negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin
saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih saya ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Salatiga. Ya kan Katanya itu menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespons santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, di mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media-media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo
Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti boleh di agak diangkat ya. ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol 2 jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, nah, ini kan mobil RS1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak Jin, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral.
Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan
menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Terima kasih, Pak.
Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%.
Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dewapayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dewapayana. Tapi dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan ya yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan
ya, pasal pemakzulan baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Nampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa. Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat.
jadwalnya beliau ke sana. Ya nggak apa-apa dong. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya. Nggak masalah. Mas, kemarin biasa. kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Ya, gimana? Rencana diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya. Aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus, gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial ya, pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy ya dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut
bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Yang digawa untuk bagian lainnya aja.
Ya, bukti dari portal media ya, dan juga ada beberapa video ya, video dari media-media TV itu yang kita bawa sebagai bukti ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat yang aja. ya. Nah ini kan terlihat ada simbol 2 jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, ini dia. Nah ini kan mobil RE1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024.
Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan
fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. ya nanti dilihat. Terima kasih Pak.
Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memosisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%.
Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan ya yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan
ya, pasal mengenai pemakzulan baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Terima kasih Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose dua jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa. Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat.
gimana? Terus saya diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya enggak apa-apa dong. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres lainnya. Enggak masalah. Mas, kemarin ada dua jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Ya, enggak gimana? Terus saya diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya. Aksi pose dua jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali dua kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose dua jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan dua jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua, soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan dua jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kembali kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus gitu. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy ya, dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya, terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose dua jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan
pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 15 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya.
Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Yang dibawa untuk bukti yang dibawa aja. Ya, bukti dari portal media ya, dan juga ada beberapa video ya, video dari media TV itu yang kita bawa sebagai bukti ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo ya. Bisa dikasih lihat Pak, dokumen yang menjadi bukti boleh di agak diangkat Ya, aja. ya. Nah ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, ini dia. Nah ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Selain lagi Bapak kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden Soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye,
Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih negara.
nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada presiden. Kemudian Jokowi selaku presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat Di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memosisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwi-Payana. Tapi dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela,
Ini bacaan ya yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Nampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres Enggak masalah. Mas, kemarin ada dua jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar? Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya. Aksi pose dua jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali dua kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose dua jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan dua jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan dua jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya ini kan kembali kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus, gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial ya, pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya semua kita harus menahan diri. Nah kalau tadi oleh Pak Tommy ya dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose dua jari ibu negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu.
Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih saya ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 5 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi
Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya aja. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, ini dia. Ini ada. Nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden. Soal pernyataan kampanye. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun.
hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Terima kasih Bapak. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus
tidak memakai fasilitas negara apa? ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanyakan. Evaluasi debat Di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral, perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memosisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ini bacaan ya yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Itu kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Nampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya. Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak, gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya. Aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kembali kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus gitu. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy ya dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya harusnya juga ya terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu.
Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 15 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi
Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat Ya, aja. ya. Nah ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, sini ya. Nah ini kan mobil RS1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden. Soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun.
demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus
nanti tidak memakai fasilitas negara apa? ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara profesional. Yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memosisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat, ya, dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau, ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah, potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya, di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ini bacaan ya, yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dulopayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose dua jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respon singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesan. Ya enggak apa-apa dong. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya? Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesan. Ya. Aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua, soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus gitu. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, gitu. Pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy ya, dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya harusnya juga ya, terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu.
Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 5 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi
Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV, itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya aja. Ya. Nah ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, ini dia. Nah ini kan mobil RS1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Ini yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri yang mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun.
hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus
tidak pemakaian fasilitas negara apa? ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat Di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ya. Ini bacaan ya yang saya lihat, saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dulopayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose dua jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesan. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya. Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak, gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesan. Ya. Aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus, gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah kalau tadi oleh Pak Tommy ya, dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya, terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu.
Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya Ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Salatiga. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespons santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, di mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi
Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media-media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden soal pernyataan kampanye. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun.
hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Itu kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Itu kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus
Ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada presiden. Kemudian Jokowi selaku presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada deputi politik 5.0 tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Jurupayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Jurupayana. Tapi dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ya. Ini bacaan ya yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dulopayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Terima kasih Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose dua jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Nampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya. Aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya ini kan kembali kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus gitu. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah kalau tadi oleh Pak Tommy ya dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya harusnya juga ya terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu.
Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi
Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya aja. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga, ya. Video. Nah, sini aja. Nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak presiden dan wakil presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang presiden. Soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.
Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun.
hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus
nanti tidak memakai fasilitas negara apa? ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanya. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memosisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwi-Payana. Tapi dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ini bacaan ya yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih Pak. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Nampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres lainnya. Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak, gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau kesana. Ya. Aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus gitu. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah kalau tadi oleh Pak Tommy ya dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu.
Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu, sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi
Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media-media TV, itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya aja. Ya. Nah ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, ini dia. Nah, ini kan mobil RI1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden. Soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun.
demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus
tidak. Fasilitas negara apa? Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara profesional. Yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanyakan. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ini bacaan ya, yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dulopayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose dua jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respon singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau pesan. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya? Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau pesan. Ya. Aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya ini kan kembali kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus, gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah kalau tadi oleh Pak Tommy ya, dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya harusnya juga ya, terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu.
Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Salatiga. Yang di Jawa Tengah. Ya kan Katanya itu menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespon santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 5 Undang-Undang Pemilu, ya, mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi
Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya aja. Ya. Nah ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, ini dia. Nah ini kan mobil RS1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.
Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri yang mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun.
hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus
tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanya. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ini bacaan ya, yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dulopayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Itu kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Nampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya enggak apa-apa dong. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya. Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya. Aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua, soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus gitu. Gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri. Ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial, ya. Pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya, semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy ya, dikatakan bahwa angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya, terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu.
Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya Ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespons santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, di mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi
Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media-media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti boleh di agak diangkat ya. Ya. Nah, ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, ini ya. Nah, ini kan mobil RS1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Lain lagi Bapak Jin, kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang Presiden soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun.
hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus
Ya, terima kasih Pak. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanya. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ini bacaan ya, yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Jurupayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose 2 jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu, Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya enggak apa-apa dong. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lainnya? Enggak masalah. Mas, kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak, gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya. Aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua, soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus, gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang imparsial ya, pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy ya, dikatakan bahwa angka 2 tadi. Angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana ya. Ya, saya nggak melihat itu ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga ya, terikat pada asas netralitas itu. Tanggapan terkait aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari mobil kepresidenan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari, Wapres Maruf tak banyak memberikan komentarnya. Maruf mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan dari Bawaslu. Sementara itu, KPU RI menerangkan aksi dari Iriana dianggap tidak masalah. Ketua KPU RI Hashim Asyari dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menyebut, Ibu negara bukanlah suatu jabatan. Sebagaimana diketahui, pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga pada Senin 22 Januari lalu.
Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat para warga meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas, jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak sulung dari Iriana. Presiden Jokowi yang dimintai tanggapan pada Rabu 24 Januari tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu. Ya. Soal pose 2 jari Pak Wapres? Ya termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja. Oke, ya, terima kasih. Saya Ya. kira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan apa Pak? Ya menyenangkan. Pak, kemudian ada Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye dalam pemilu 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamgigama pada Jumat 26 Januari 2024. Aduan ini dilayangkan buntut aksi pose 2 jari dalam mobil kepresidenan ketika kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari lalu. Ketua Jarnas Gamgigama, Rapen Sinagam mengatakan, meskipun pose 2 jari diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi, menurut mereka ini termasuk pelanggaran pemilu lantaran menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil RI1. Rapen bersama Jarnas Gamgigama melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu berdasarkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jokowi dinilai menguntungkan capres dan cawapres tertentu sebab pose 2 jari diketahui sebagai simbol nomor urut dari paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terlebih ketika melakukan pose tersebut, Jokowi berada di dalam mobil kepala negara. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar sejumlah artikel dari sejumlah media. Selain itu ada pula beberapa video dari aksi pose 2 jari tersebut. Rapen menilai Jokowi seharusnya netral dalam pemilu kali ini karena menjabat sebagai kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespons santai video viral dirinya yang mengacungkan simbol 2 jari di mobil RI1. Ia mengakui menyenangkan menyapa masyarakat. Yang mengacungkan pose 2 jari. Nah, terkait dugaan pidana kita menggunakan pasal 547 Undang-Undang Pemilu, ya, di mana bisa menguntungkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, ya, karena pose 2 jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi
Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Ya. Mungkin itu yang akan kami laporkan hari ini. Ya, bukti dari portal media, ya, dan juga ada beberapa video, ya, video dari media-media TV. Itu yang kita bawa sebagai bukti, ya. Nah itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Bisa dikasih lihat Pak dokumen yang menjadi bukti, boleh di agak diangkat ya. Ya. Nah ini kan terlihat ada simbol dua jari. Kemudian ada video juga ya. Video. Nah, nah ini kan mobil RS1 yang platnya Indonesia. Ini kan merupakan fasilitas negara. Jadi yang nggak boleh. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi telah menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Januari 2024, Jokowi bahkan menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye. Jokowi mengatakan bahwa secara aturan, menteri bahkan presiden diperbolehkan berkampanye. Aturan yang memperbolehkan presiden berkampanye adalah Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jokowi juga memberikan bukti print Pasal 281 berisi syarat jika presiden dan wakil presiden berkampanye. Pasal tersebut menjelaskan tentang kampanye yang tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain, karena dia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan ketentuan tersebut sudah jelas mengatur hak presiden dan wakil presiden boleh kampanye. Kepala negara meminta agar pernyataannya tersebut tidak diinterpretasikan negatif. Selain lagi Bapak Jin kemarin sempat ramai yang di Halim Bapak menyampaikan yang presiden soal pernyataan kampanye itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Presiden Joko Widodo segera cuti jika ingin berkampanye dalam pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2014. Pernyataan tersebut dilontarkan Caimin ketika menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Menurutnya, Presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Caimin mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antar pasangan Capres-Cawapres bentrok. Ia menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Presiden Jokowi tersebut. Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan yang tak bakal bisa dibendung oleh siapapun.
hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Itu kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Itu kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus
tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Evaluasi debat di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti.
Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan memang melihat ya dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwipayana. Tapi dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ini bacaan ya yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwipayana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Pilpres 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Pernyataan Jokowi ini sontak jadi perbincangan publik, terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose dua jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tampak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakkan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tampak sekilas jari Iriana membentuk angka 2. Adapun angka 2 saat ini identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respons singkatnya seperti biasa.
Ditemui di Balai Kota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta tanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya enggak apa-apa. Jadi nggak masalah bila nantinya setelah rotasi pertama nanti ada capres atau cawapres lain. Enggak masalah. Mas, kemarin ada dua jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Ya, makasih. Enggak gimana? Diikutin nggak sih? Enggak, memang jadwalnya beliau ke sana. Ya. Aksi pose dua jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali dua kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose dua jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan.